Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ussalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Masih di dalam surat Al-Hujurat sampai ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segenap orang-orang yang menyimpan keimanan di dalam dadanya, la tarfa'u, janganlah kalian angkat aswatakum, suara-suara kalian. Kalau ngobrol jangan mengangkat suara di hadapan Rasul. Kalau bicara jangan pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasul. Kalau mengangkat suara saja diharamkan, apalagi ngebantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fauqa sautin nabi, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beradablah kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengucapkan suatu kalimat, jangan kalian mengucapkan suatu kalimat yang senada dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi, akan tapi rendahkanlah. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian pula melantangkan suara kalian di hadapan Nabi dengan ucapan-ucapan kalian, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti sebagian kalian dengan sebagian yang lain ketika berbicara dengan nada yang tinggi, dengan nada yang lantang, dengan suara yang keras. Kalau sesama teman, sesama muslim wajar kalau ngobrol, kalau bicara kadang dengan suara yang agak tinggi, tapi diharamkan apabila seorang muslim mengucapkan ucapan yang melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antahbata a'malukum, kalau kalian meninggikan suara kalian, kalian mengeraskan dengan lantang suara kalian, maka antahbata a'malukum, nanti amalan kalian akan ada yang gugur, akan ada yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dosa. Seorang yang mengangkat suaranya di hadapan suara Nabi itu dosa, dan dosanya nggak tanggung-tanggung, ada amalan yang digugurkan. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak mengetahuinya, sementara kalian tidak menyadari bahwasanya ada amalan kalian yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan ini kan ayat berkaitan dengan kehidupan Nabi, pada zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memang wajar mereka tidak boleh mengangkat suara, meninggikan suara. Sekarang kan Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, akan tapi sunnah-sunnah beliau belum meninggal. Ajaran beliau akan tetap hidup sampai menjelang hari kiamat. Karena hari kiamat sudah tidak lagi ada Islam. Karena yang merasakan hari kiamat bukan Islam, akan tetapi orang-orang kafir. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka jangan coba-coba untuk meninggikan suara di hadapan suara sunnah. Jangan sampai melantangkan suara di hadapan suara sunnah, apalagi ketika sunnah tersebut dituburkan dengan ucapannya. Ketika telah datang hukum yang ditetapkan oleh Nabi, jangan coba-coba menolak hukum tersebut dengan ucapanmu, saya pikir, saya kira, saya rasa, menurut saya, pendapat saya. Jadi jangan pernah demikian, karena itu termasuk yang dilarang di dalam ayat ini. Kalau kita meninggikan suara kita di hadapan suara Nabi, itu akan menggugurkan amalan. Lantas bagaimana kalau kita berani-berani membantah ucapan beliau, membantah sunnah daripada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam? Ayat ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan melanggengkan amalan seorang hamba. Di antara sebab-sebab istiqamah adalah ketika seorang hamba tunduk, patuh, beradab kepada sunnah. Dan sebaliknya, di antara sebab seorang itu goyang, bahkan keluar dari tuntunan sunnah, adalah ketika seorang mulai berani menubrukkan sunnah,
berani menubrukkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendapatnya, dengan pendapat kelompoknya, dengan pendapat tokohnya, tidak mengikuti tuntunan nabinya, justru dia ikuti tuntunan daripada tokohnya yang jelas-jelas berseberangan dengan sunnah dengan alasan akal-akalan mereka. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.